Eh, ini ada loh penonton Doms. Oke, gara-gara cuma ngeliatin konten Doms, dia jadi residen DJ, bro. Serius? Ih, Berarti nggak perlu dong kursus. Hello guys, welcome to Doms DJ Channel. Ketemu lagi sama gue DJ Yudi. Dan gue Mandela. Oke, dan hari ini kita masuk ke Q&A sesi 8. Udah 8 bulan nih ya kita. Bener. Terus mencoba untuk menjawab pertanyaan dan ini memang ya, betul. Dan ini menarik banget sih untuk pertanyaan dan komentar-komentar kalian. Dan ini pertanyaan-pertanyaan dari bulan Januari yang udah kita sortir ya kak ya. Oh ya, by the way, nih kalau yang lagi mantengin mungkin tahu kalau hari ini lagi ada Vibin Party by Doms DJ. Yes. Ini dalamnya ada DJ Clinic, ada DJ Talks dan Vibin Party. Okay. Tapi ternyata banyak banget nih kak yang di luar Jakarta tuh pengen datang, tapi karena kendala jauh, jadi mereka nggak bisa datang nih. Oke, so ditungguin aja. Siapa tahu kita datang ke kota besar kalian. Yes. Oke, so support terus sampai kita ke kota kalian. Tapi tenang, buat Vibin Party dan DJ Talks kita tetap upload di YouTube. Jadi ya kalian bisa tetap ngelihat gimana experience-nya lah. Oke, dan ngerasain vibe-nya ya. Ngerasain vibes-nya, benar-benar. Oh ya, Pionir DJ Indonesia juga support banget nih dengan yang namanya Vibin Party ini nih. Yes. Jadi dia langsung bisa kasih ini ya di DJ Clinic. DJ Clinic kita ada. Kita dikasih feel and touch. Feel Oke. and touch. Itu alatnya ada banyak juga loh. Ada FLX 4, Export, ada DDJ 200 dan XDJ RX3. Jadi kalau kalian mau tahu, mau coba-coba tanya sekalian, ya datang aja gitu loh ke acara Vibin kita yang berikutnya. Dan gue denger lagi nih, Pionir DJ Indonesia juga akan support untuk ngajarin coaching gratis. Oke, kalau nggak salah 5 pemenang deh nantinya. Ada 5 orang ya? 5 orang atau pemenang kita nggak tahu, tapi yang pasti pantengin terus, ikutin ininya ya syaratnya dan ketentuannya. Mungkin nanti akan kita rilis kayak. Betul, nanti kita akan rilis 5 untuk yang bisa langsung feel and touch, langsung di coaching, langsung bisa jadi DJ juga. Dan itu sekalian di next event kita berarti next ya? Next event Vibin. Oke, ya tungguin aja. Seperti biasa, sebelum kita lanjutin, gue mau kasih tau dulu buat kalian yang bingung mau download lagu DJ, kalian bisa langsung ke www.kupingdj.com. Karena ada DJ set yang bisa kalian dapetin lengkap dari urutan lagu, hot queue, looping, jadi kalian bener-bener tinggal mainin aja. Oke, jadi itu juga langsung terbaca ya di Record Box, Serato DJ, dan Virtual DJ yang pastinya. Support Doms DJ dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Pastinya kita akan ngebahas tentang kreatif, tips and trick, breakdown, dan bedtime DJ story. Langsung aja ke pertanyaan pertama nih, dari Ibu Rohana. Ibu Rohana. Oke. Mantap. Maaf Om, kalau beli DJ Control, apa sudah dapat tracklist musik? Apa belum ya? Dan kalau kita punya DJ Control, kita wajib harus punya laptop apa tidak? Untuk editnya atau melalui Android juga bisa. Oke, ini kita jawab nih ya. Jadi DJ Control rata-rata sih tidak memiliki dikasih tracklist, itu tidak jarang ya. Tapi, jarang. Tapi ada satu nih yang dikasih lagunya nih. Itu kalau nggak salah di DDJ Flexport ya, jadi di scan barcode itu kan? Betul, scan barcode ada di belakang alat ya. Dan itu dia nggak cuman kasih lagu tracklist ya, dia juga dikasih tutorial dari awal kalian nggak bisa nge-DJ, dari nol. Oke, dari nol sampai kalian dikasih modalin lagu ya, ada lumayan kalau nggak salah. Beli alat DJ udah sekalian diajarin tuh kan? Betul, langsung diajarin. Musik pack kan ya? Oke, itu cuma di Pionir DJ Indonesia loh. Dan jadi, distributor by Pioneer DJ Indonesia resmi ya? Betul. Terus kita langsung jawab lagi, apakah harus punya laptop? Kebetulan untuk yang budget rendah seperti itu ya bisa pakai, ya harus pakai laptop sih. Sebenarnya smartphone juga bisa ya, Android gitu bisa. Sama iPhone gitu loh, tapi memang lebih enak kalau pakai laptop. Kayak gitu. Misalkan kayak misalnya nih si di DJ Flexport juga kan dia akan bisa support untuk Android dan iOS ya, Record Box app-nya. Katanya sih awal tahun ini rilisnya, nanti kita akan info. Itu mirip-mirip kalau kalian tahu di DJ 200. Itu dia bisa pakai di WDJ di HP kalian juga tuh. Gitu, betul. Jadi bisa aja beli controller, pakai handphone, ya kan 200 pun udah support. Download yang pakai namanya WDJ, oke? Bisa. Oke, next ke pertanyaan kedua dari Fabius JN. Thanks Doms DJ,
udah lama tahu nih channel yang menurut aku crossfadernya versi Indonesia. Tutornya mudah dipahami ketimbang sebelumnya mantengin crossfader yang agak susah dipahami karena nggak terlalu ngerti bahasa Inggris. Ya thank you buat Fabius kalau udah notice itu ya. Ya memang kita Doms DJ ini misi utamanya sebenarnya adalah memberi akses kemudahan untuk semua orang yang mau belajar DJ kayak. Betul. Sebenarnya terutama di Indonesia ya. Betul. Sebenarnya sama aja ya belajar di crossfader, di DJ Tech tips, Tools ya, mungkin Tech Tools atau yang digital tips itu semua sama. Materinya sama, cuman dari Doms DJ memang memudahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia supaya DJ di Indonesia juga cepat berkembangnya. Yes, dan pastinya lebih ini kayak materi kita lebih relate untuk DJ di Indonesia yang dibutuhin ya. Betul. Yang pastinya kita akan coba untuk bantu semudah mungkin, gampang dimengerti. Dan nggak cuman kalian nonton ya, kalau memang masih bingung pertanyaan tinggal DM aja. Atau gitu ke Vibin. Nah, ada DJ Klinik. Kita udah ada offline-nya ya. Kadang ya kalau memang aduh gue tetap masih bingung nih, datang tuh ke acara yang hari ini nih di Vibin. Dia di situ juga ada feel and touch untuk nanya-nanya alat ya. Jadi kalian juga langsung bisa tanya ke saya di dalam atau ke Mandela dan masih banyak lagi instruktur-instruktur yang hebat di dalam. Oke, langsung aja nih kita ke pertanyaan ketiga dari Alifian Al-Rozak Zakaria. Bro, tolong bahas gimana caranya biar nggak cepat bosen ketika mixing atau ketika kita mengenali karakter sebuah single lagu dalam artian mempelajari untuk dimasukkan ke set list kita. Jujur, gua akhir-akhir ini malah jadi pribadi yang cepat bosen dalam dunia DJ nih. Thanks. Ini kalau nggak salah pertanyaannya mirip-mirip nih sama yang si Vero Palevi ya. Ada Vero Palevi benar. Gitu. Nah, dia ngomongnya gini nih. Oh, orang-orang kan suka set gue yang itu, Bang. Ini yang di ini konten kita sebelumnya. Konten yang di sini ya. Iya, Oke. Ini gue alamin sekarang, tapi gue yang bosen, apalagi gue residen DJ. Setiap gue mainin genre lain, crowd yang ya nggak notice dia bilang, malah B aja. Jadi gimana? Apalagi kalau Yudi juga residen DJ juga nih. Ada saran kah? Ini harusnya relate banget ya sama Yudi ya. Oke, jujur terkadang gue sendiri bosen, itu nggak bisa dipungkiri karena mereka keseharian kita beda ya. Kita 30 hari kalau anggap residen DJ, maininnya lagu-lagunya pasti top 40. Nah, kalau pengunjung biasanya lalu lalang tuh, ibaratnya ya tamu besok main ke A, besok ke B, nah kita bisa beda-beda. Tapi kalau DJ biasanya akan mainnya itu, biasanya top 40. Ya karena by requestnya juga itu terus tuh. Nah, biasanya kalau saya mengakalinya ya dengan cara coba ganti genre ya. Maksudnya kayak lagunya tetap sama, top 40, tapi ganti genrenya. Ya kalau memang big room cari versi yang lain. Gitu atau loh. Versi remix yang lain ya kayak. Betul. Jadi kitanya yang buat sedemikian rupa kayak aduh gua harus ganti nih. Gua juga bosen nih pakai lagu yang versi dia. Akhirnya gua coba buat sendiri. Ujung-ujungnya kita belajar loh. Terkadang yang kita dari bosen malah melahirkan sesuatu yang baru ya. Oke, kita ciptain tren barunya. Betul, gitu. itu justru karena bosen itu bisa naik skill. Oke, next step. Nanti kapan kita harus ngebahas itu tuh? Boleh, Kak. Itu ada teorinya ya. Dari kalian bosen berarti kalian mau naik satu step. Oke, next ada pertanyaan dari XBS Production Official. Bang, mohon buat video cara mixingnya tanpa grafik tapi pakai pendengaran atau headphone, oke? Soalnya saya pakai alat DJRR. Oh, ini maksudnya XDJRR pasti ya. Nggak ada grafiknya. Mohon ilmunya, terima kasih. Oke, ini sebelum gua kasih tahu caranya dulu, gua mau kasih tahu dulu kalau di XDJRR grafik yang nggak keluar atau telat ya biasanya keluarnya kayak. Itu karena kalian tuh nggak masukin ke record box gitu loh. Seharusnya XDJRR itu sudah ada grafik. Harusnya udah ada. Dan kalau dia andai kata ini memang sedikit rancu ya, DJRR. Dia ada dua macam nih, antara XDJRR atau DDJRR. Dan dua-duanya sebenarnya bisa ada grafik. Gitu. Iya, tapi kalau dia XDJRR sih, kalau problemnya nggak keluar grafik, kayaknya sih dia XDJRR ya. Waktu dia masukin begitu. Lagunya dari langsung copy itu emang nggak keluar tuh. Nah, tapi sebenarnya ya emang kalian tuh harus bisa mixing tanpa lihat grafik. Karena ya basicnya adalah DJ dulu ya seperti itu gitu loh. Tapi memang sekarang udah ada waveform membantu lebih cepat ya. Tapi kalau ditanya gimana caranya,
Otomatis ya kita walaupun grafik nggak keluar, BPM pasti keluar. Yes. Kalau misalkan emang belum export record box, emang telat tuh biasa BPM-nya kayak. Tapi setelah kita play beberapa lama, dia akan keluar BPM-nya. Nah itu kalian harus gunain telinga, bener-bener beat matching, beat hunting pakai telinga. Gitu. Tapi tipsnya sebenarnya ini udah ada rumus. Nah biasakan khususnya kalau kita ngomong EDM deh, range-nya adalah 128 ya, 120 sampai 130 BPM. Big room lah gitu misalkan. Big room lah yang paling sering atau house lah ya. Nah ini tips buat kalian nih. Jadi kalian bisa aja kalau kalian itu masih loading baca, nah pastikan ada namanya temponya itu kan ada yang 0,1, 0,2, ada 1,6. Nah, biasakan coba lihat kelipatan 8. Kelipatan 8, andai kata kita ngomong 128 ya BPM, 128 BPM itu dia ada di 0. Berarti kalau 129 kalian cuma naikin 0,8. Kita juga pernah bahas ya di Q&A yang sebelumnya ya. Tapi sih. Nanti kita akan coba deh kita buatin videonya cara beat matching nggak pakai mata, pakai telinga only dan juga rumusnya. Langsung aja next kita ke pertanyaan berikutnya dari Ervando Pyong. Mau nanya aja nih pendapatnya, menurut teman-teman Doms DJ dan menurut teman-teman semua, semisalnya ada orang yang belajar secara otodidak, mulai dari mixing, beat matching, dan speed hunting, dan lain-lain, dan bisa dibilang sudah bisa. Apakah perlu untuk masuk sekolah DJ lagi? Atau cukup branding dirinya sendiri dengan skill yang dia punya? Sekian pertanyaannya. Siapa tahu Doms DJ bisa jadi wadah untuk teman-teman semua yang lagi proses branding. Jadi ini pertanyaan cukup unik juga nih. Jadi kita ngomong apakah perlu sekolah DJ. Jadi ini balik lagi ke kebutuhan kalian ya. Sebenarnya banyak juga yang nggak perlu sekolah tapi juga dapat ilmu nih. Tapi iya. Ini ada juga soalnya ini berhubungan nih. Ini berhubungan maksudnya langsung contoh jelas nih ada yang terjadi ya. Ini namanya ada Alan. Dia sharing ke kita kurang lebih lumayan panjang. Intinya dia bilang ilmu nge-DJ dari basic sampai advance banyak banget yang gue simak dari channel Doms DJ. Thanks God sekarang gue perform well 3 kali seminggu gara-gara ngikutin channel ini. Big thanks buat Doms DJ and crew yang gak pelit berbagi ilmu, tips and trick buat beginner yang baru belajar. Beginner DJ yang baru belajar. Sukses terus Doms DJ. Nah itu dibuktikan ya, dia tidak perlu sekolah DJ, tapi dia bisa. Nah, balik lagi di sini personal branding sangat perlu. Nah, kalian komunitasnya kuat nggak? Gitu loh. Dan kalau sekolah DJ juga banyak yang harus dilihat. Jadi kalian ibaratnya pilih sekolah SD aja, ibaratnya ada yang di mana ya? Akreditasi lah. Iya betul. Jadi harus dilihat lagi kalau memang menurut kalian ya sekolah ini tidak oke, ya pasti gurunya juga kurang. Ya kalian bukan masalah sekolahnya, tapi lihat gurunya. Apalagi kita nggak ngomongin sekolah ya. Kursus tuh biasanya gurunya cuma beberapa. Nah kalau memang kalian ngikutin tuh gurunya, wah ini kayaknya gurunya pinter nih. Kayaknya gue boleh ikut dia deh. Nah kalian namanya kursus sama dia. Nah itu boleh. Tapi kalau ibaratnya yang kalian lihat kok beda ya, kayaknya begitu doang. Giliran ditanya, ya pokoknya lu ikutin gua aja deh, gue yang lebih ngerti. Nah itu kalian harus jauh-jauhin, itu sesat, Karena jujur, dulu saya berpengalaman di dalam situ, Saya coba untuk belajar sekolah DJ dan ternyata yang saya dapat jujur ya susah untuk dijelaskan. Ada benernya saya dapat komunitas, tapi juga ada salahnya. Saya kalau ngikutin dia terus akan jadinya malah jadi bahaya lah, ibaratnya harus ngikutin dia. Dan nanti kalau keturunannya adalah ngajarin orang, ya lu harus ikut gue deh, nggak bisa dijelaskan. Nah itu bahaya. So balik lagi, sekolah DJ-nya benar-benar oke nggak? Kalau memang oke, nggak apa-apa masuk. Gitu. Dan satu lagi yang terpenting ya, kalau menurut yang kayak kita lihat dari dari pernyataan Alan tadi ya, yang terpenting tuh kalian bukan jago atau enggak.
kalian tahu basicnya, kalian bisa gunainnya, dan satu lagi, kalian bisa nggak berjejaring. Itu Betul. sih, karena dia bilang kan tadi kebetulan yang punya klub temen gua, jadi ya dia bisa nge-DJ dan dia punya jejaring, it's okay. Karena percuma kalian jago tapi kalian nggak bisa berjejaring, ya kalian jago untuk diri kalian sendiri. Betul. Gitu loh. Dan sekarang sih kalian juga udah mulai mudah ya dengan asumsi gini loh. Kita juga buat acara dengan namanya Vibin. Oke, nah di sini adalah komunitas. Oke, makanya acara yang tadi itu Harus itu ramai dimanfaatin banget. kayak. Betul. Datang bener-bener Karena datang. semua DJ itu ya. Dan kita juga saling kenal. Nah, itu punya jejaring yang gila lagi. So, bener-bener kita coba untuk mewadahi itu, sih, kita mewadahi memfasilitasi. buat kalian yang baru-baru belajar DJ supaya tidak dibodohi orang, datang aja. Next, langsung kita ke Kickback Channel nih. Oke. Bang, mau tahu dong kalau semisalnya pengen main di DJ Beach Club gitu, emang harus ada community dan manajemen DJ ya? Atau harus bikin CV atau resume? Dan kita ajuin portofolio mixtape-nya gitu. Oke, kita jawab ya. Untuk community ya kalian harus punya, dan balik lagi ke Beach Club-nya sendiri, dia butuhnya apa. Oke. Kalau resume atau CV ya kalian harus punya untuk memperkenalkan diri kalian gitu loh. Jadi As a profesional kayak. betul. Jadi nggak ada yang namanya dateng ya kalau cuman doang sih nggak apa-apa, nggak perlu kali CV gitu kan. Tapi kalau HRD ya butuh, karena kalian butuh digaji ya otomatis data kalian juga harus diminta. Oke, berikutnya adalah portofolio atau mixtape, itu wajib lah. Nggak usah mau main di Beach Club, mau main di mana-mana pun portofolio tetap harus ada. Gitu loh. Nah, itu supaya ibaratnya dari pihak penyelenggara nggak beli kucing dalam karung. Ibaratnya lu siapa, main apa gitu loh. Bisa profiling lah ya. Betul. So, ya itu semua wajib ada gitu loh. Jadi jangan sampai hal yang kayak gini kalian itu udah tahu nih harus buat apa. So, jalanin, jangan sampai di skip satu-satu. Iya, benar-benar. Oke. Dan bagus sih untuk yang sebelumnya juga, yang belum mau ngelamar juga disiapin aja, karena Betul. tiba-tiba ada open recruit kan nggak ada yang tahu. Betul. Ya. Sekali lagi komunitas ada kan. Yang kedua tadi resume atau CV itu juga wajib DJ ada. Dan disebutnya kayak. Betul. Dan terakhir adalah mixtape. Ya buat-buat aja. Ya ibaratnya kalau apa ya, buat dan berhadiah lah. Apalagi kalau dilirik sama Kuping DJ, siapa tahu bisa jadi. Iya, bener-bener bisa banget. Bisa, nggak usah harus main di klub, main di rumah juga bisa menghasilkan kok. Bener-bener. Oke. Oke, next ini ada yang terakhir dari Seiceman MJ. Oke. Terima kasih untuk pengetahuan yang selalu Doms DJ berikan, apalagi untuk kami DJ pemula. Next, undang Adnan Veron, HBRP, dan Wisnu Santika dong, Kak. Geng beca nih Iya, katanya. geng beca nih, kurang jejek saya satu Kurang lagi ya. Pengen tahu banget tentang DJ producer, pengalaman, dan kiat-kiatnya. Sekali lagi terima kasih, God bless you and fam. Semuanya di Doms DJ. Oke, thank you ya. Oke, thank you. Oke. Dan hari ini kan kita udah undang Jejek nih ya. Jejek, 5 Februari. Oke, apa perlu nih kita undang yang lain nih? Ini di antara ketiga ini ada Adnan Veron nih kayaknya nih. Adnan ya kayak? Oke, kalau apa kita ngadain bulan ini juga nih? Bulan ini sekali Iya, lagi. bulan ini. Kalau mau komen aja deh, yang Boleh deh. banyak deh. Boleh. Oke, Coba gue pengen tahu nih. Kita pengen tahu. Oke, kita undang Adnan Veron. Kalau komennya banyak. Yes, oke, silakan di komen. Kita akan bahas untuk persoalan DJ producer. Oke, ingat komen dulu ya. Kita nanti tungguin tanggalnya kalau memang mau. Oke, ini semua pertanyaan udah kita jawab. Menurut Koyudi siapa nih pertanyaan yang patut kita apresiasi, Kak? Menurut saya ini ada yang tadi itu pertanyaan yang semua DJ autodidak itu pasti ngerasain tuh kegalauannya. Oke. Gue tahu nih. Yaitu buat pemenangnya nih langsung aja ya. Congrats buat Ervando Piong. Oke. Nah, kenapa dia itu kita aja sempet nanya ya. Ini kalau udah bisa semua beat matching, udah bisa DJ semua, apa perlu sekolah DJ gitu kan? Tadi udah kita jawab ya. Belum tentu DJ-nya, sekolah DJ-nya yang benar. Pokoknya cari guru juga harus yang tepat. Oke, terus apa kita harus personal branding? Ya itu wajib. Oke, nah ini apa lagi gitu loh. Nah ini kegalauan. But ini dia juga minta kita untuk komen sih. Kalau memang kalian ada masukan lagi, boleh banget tuh. Masukin aja ke bawah. Karena ini menurut saya ngebangun tapi membuat kita juga memikir.
Oke, selamat untuk Ervando Piong. Langsung aja DM ke Instagram Doms DJ buat konfirmasi kalau itu adalah Ervan Piong. Oke. Ervando Piong, sorry. Dan pastinya Doms DJ nggak pernah memungut biaya apapun untuk pemenang Q&A. Jadi ya, lu tinggal DM aja ke Doms DJ, kasih alamat, nama, dan nanti akan kita kirimin untuk merchandise kita kayak. Yes, oke, ditungguin ya merchandise-nya dan ditungguin untuk konfirmasinya ya. Yes. Oke, sampai di sini dulu Q&A yang ke sesi 8. Thank you buat lo semua yang udah nonton. Support Doms DJ dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan seputar tentang DJ, bisa langsung aja komentar di bawah atau langsung aja DM ke IG kita. Karena tiap bulannya pastinya kita akan apresiasi komentar terbaik. Dan pastinya hadiah menarik ya. Yes. Oke, Doms DJ, your daily DJ updates.